Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar menentukan jumlah proton, neutron, dan elektron. Proton biasa dilambangkan dengan P+, neutron dilambangkan dengan N0, sedangkan elektron dilambangkan dengan E-. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu notasi unsur. Notasi unsur itu mengandung nomor massa, nomor atom, dan lambang unsurnya. Nomor massa itu adalah jumlah proton dan jumlah neutron. Jadi jumlah proton ditambah neutron itu menjadi nomor massa. Sedangkan nomor atom itu berdasarkan jumlah protonnya. Contoh soal, di sini ada nomor massanya 35 dan nomor atomnya 17. Lambang unsurnya adalah Cl. Nah, untuk menentukan jumlah protonnya, kita tinggal lihat saja nomor atomnya berapa. Di sini nomor atomnya 17, berarti jumlah protonnya adalah 17. Kemudian jumlah neutron. Tadi kan kita sudah lihat, nomor massa itu adalah jumlah dari proton dan neutron. Berarti untuk menghitung neutron, tinggal nomor massa dikurang proton. Nomor massa di sini 35 dan jumlah protonnya itu adalah 17, berarti tinggal dikurang saja. 35 dikurang 17, hasilnya adalah 18. Berarti jumlah neutronnya adalah 18. Kemudian jumlah elektron. Jika dia unsur netral itu adalah unsur yang tidak bermuatan. Nah, unsur netral itu jumlah proton dan elektronnya sama. Jadi untuk menentukan jumlah elektron tinggal lihat saja jumlah protonnya berapa. Nah, itulah juga jumlah elektronnya sama, jadinya juga sama-sama 17. Nah, ke contoh soal berikutnya. Di sini ada nomor massanya 59, nomor atomnya 28, dan lambang unsurnya Ni. Pertama kita tentukan proton. Ingat, proton itu adalah nomor atomnya. Jumlah tinggal dilihat di nomor atomnya berapa, itu adalah jumlah proton. Di sini kebetulan jumlah protonnya adalah 28. Untuk menentukan neutron, tinggal nomor massa dikurangi proton. 59 dikurangi 28 adalah 31. Lanjut elektron. Kita lihat ini adalah unsur netral karena tidak bermuatan. Jadi kita lihat saja jumlah elektron itu tadi kan sama dengan jumlah proton untuk di unsur netral. Jadi kita lihat saja jumlah protonnya berapa. Sama-sama 28. Lanjut, di sini ada nomor massa 23, nomor atom 11. Sama-sama unsur netral. Berarti kita tinggal lihat aja protonnya adalah nomor atomnya yaitu 11. Neutron adalah selisih antara nomor massa dengan proton, jadi 12. Sedangkan elektron dia unsur netral, berarti tinggal lihat saja protonnya berapa karena sama, jadi 11. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor massa 40, nomor atom 20, lambang unsur Ca. Proton itu tinggal dilihat nomor atomnya berapa, nomor atom 20, berarti protonnya juga 20. Neutron tinggal lihat selisih antara nomor massa dengan proton. Berarti 40 dikurangi 20 adalah 20. Elektron karena dia adalah unsur netral tidak bermuatan, maka jumlah elektronnya sama dengan jumlah protonnya, yaitu sama-sama 20. Lanjut, di sini nomor massanya 15, nomor atomnya 7, lambang unsurnya N. Berarti protonnya tinggal dilihat nomor atomnya yaitu 7. Neutronnya selisih mereka 8. Dan elektronnya karena unsur netral berarti elektronnya sama dengan protonnya yaitu 7. Yang selanjutnya nomor massanya 32, nomor atomnya 16, lambang unsurnya S. Protonnya adalah nomor atomnya yaitu 16. Neutron selisih 16. Elektronnya sama karena dia unsur netral sama dengan jumlah proton yaitu 16. Nah, kemarin ada soal di dalam tabel yang harus melengkapi. Jika diberikan seperti ini, kita tinggal lihat saja nomor atomnya itu adalah 26. Nomor massa yang di atas itu adalah 56. Jumlah proton sama dengan nomor atom yaitu 26. Jumlah neutron selisih dari nomor massa dikurang proton, berarti jadi 30. 56 kurang 26. Elektron karena dia unsur netral tinggal dilihat saja jumlah protonnya berapa. Karena di unsur netral ingat jumlah elektron sama dengan jumlah proton, berarti sama-sama 26. Nama unsurnya Fe yaitu ferum atau besi.
Nah, nanti kalian akan menemukan bentuk-bentuk seperti ini. Fe tanpa muatan itu disebut unsur netral, sedangkan Fe2+ itu namanya Fe dengan muatan positif 2+. Artinya dia memberi atau melepaskan elektronnya sebanyak 2 elektron. Makanya jadi kalau kita, biar gampang ingatnya, kalau kita memberi itu adalah hal positif, makanya dia bermuatan positif. Nah, kalau I min, dia berarti I dengan muatan elektron negatif 1. Nah, kenapa dia disebut negatif? Karena dia membutuhkan, dia kekurangan. Jadi dia butuh 1 elektron. Makanya jadi biar gampang ingatnya, yang membutuhkan itu berarti dia bermuatan negatif, begitu. Nah, contoh soal. Jadi ada juga yang bentuknya seperti ini. Kalau yang tadi kan contoh-contoh soal yang tidak bermuatan atau unsur netral. Sedangkan ini ada muatan negatif, di sini ada muatan positif. Lalu cara mengerjakannya, nomor atom. Ingat nomor atom yang di bawah berarti 33. Nomor massa yang di atas 75. Proton, tinggal lihat saja nomor atomnya berapa, itulah proton. Neutron, tinggal dilihat saja selisih antara nomor massa dengan proton, berarti 42, 75 dikurang 33. Nah, ini berpengaruhnya ke elektron. Yang tadinya mungkin kalau unsur netral itu elektron dengan protonnya itu jumlahnya sama, tapi karena di sini ada muatan negatif, berarti dia membutuhkan 3. Jadi yang tadinya harusnya 33, jadi bertambah 3. Jadi elektronnya adalah 36. Seperti itu. Biar mudah mengingatnya, kalau dia bermuatan negatif, berarti dia ditambah. Begitu saja. Lanjut ke nomor soal berikutnya. Nama unsurnya ini adalah as atau arsenik. Nah, selanjutnya nomor atom 13, nomor massa 27. Proton itu tinggal dilihat nomor atomnya berapa, 13. Neutron tinggal dilihat selisih antara nomor massa dengan jumlah proton atau nomor atom, berarti hasilnya 14. Elektronnya kita lihat, awalnya kan dia kalau unsur netral, berarti jumlah elektron dan protonnya sama. Sedangkan ini bukan unsur netral, dia adalah unsur yang bermuatan positif 3. Maka dari itu untuk menghitung elektronnya dengan cara 13 dikurang 3. Kenapa dia dikurang? Karena ingat tadi, kalau dia bermuatan positif berarti dia memberi ke unsur lain. Sedangkan kalau kita memberi berarti kehilangan kan? Atau sudah diberikan. Nah, jadi dia berkurang. Makanya di sini dikurang. Ingat kebalikannya seperti tadi, kalau dia bermuatan negatif berarti ngitungnya ditambah, tapi kalau dia bermuatan positif berarti hitungnya jadi dikurang. Jadi elektronnya di sini adalah 10. Ini adalah unsur aluminium. Seperti itu. Ingat ya, biar lebih mudah, kalau dia bermuatan negatif berarti unsur elektron untuk menghitung elektronnya unsurnya ditambah plus 3. Sedangkan kalau dia bermuatan positif untuk menghitung elektronnya berarti dikurang 3. Jadi yang tadinya bermuatan negatif ngitungnya ditambah, tapi kalau bermuatan positif ngitungnya dikurang. Begitu. Lanjut, sekarang kita belajar menentukan mana isotop, isobar, dan isoton. Tapi kita harus tahu dulu apa itu isotop, isobar, dan isoton. Isotop adalah atom-atom yang mempunyai nomor atom sama, tetapi nomor massa yang berbeda. Kita lihat contohnya. Ini kebetulan atomnya sama-sama atom C, C, dan C. Tetapi yang namanya isotop dia mempunyai nomor atom yang sama. Nomor atom itu yang posisinya di bawah. Lihat, nomor massanya di sini 12 tapi nomor atomnya 6. Di sini nomor massanya 13, tapi nomor atomnya tetap 6. Di sini nomor massanya 14, nomor atomnya tetap 6. Karena mempunyai nomor atom yang sama, mereka disebut isotop. Seperti itu. Lalu di sini kalau kita ingat materi yang tadi, protonnya berarti nomor atomnya yaitu 6. Di sini neutronnya selisihnya berarti jadi 6 juga. Elektronnya karena di sini unsur netral, berarti dia elektronnya sama dengan protonnya yaitu 6. Yang di sini protonnya adalah 6, neutronnya adalah 7, elektronnya sama dengan protonnya yaitu 6. Di sini protonnya 6, neutronnya adalah 8, selisih dari nomor massa dengan jumlah proton atau nomor atom. Di sini elektronnya karena unsur netral berarti sama dengan protonnya yaitu 6.
Walaupun dia mempunyai neutron yang berbeda-beda atau mungkin elektron yang berbeda-beda, kebetulan di sini elektronnya sama ya. Tapi kalau ada nanti kemungkinan neutron dan elektron yang mempunyai jumlah yang berbeda-beda, tetapi protonnya sama atau nomor atomnya sama, itu disebut isotop. Nah, isotop ini mempengaruhinya apa? Mempengaruhi sifat-sifat kimianya dari unsur yang kita hitung. Nah, jadi sifat-sifat kimia unsur itu didasarkan pada jumlah proton dan jumlah elektronnya. Jadi mau jumlah neutronnya berbeda pun tidak masalah. Yang penting jumlah protonnya atau nomor atomnya itu sama, berarti dia mempunyai sifat kimia yang sama. Begitu. Lanjut isobar. Kalau isotop tadi mempunyai nomor atom yang sama, tapi kalau isobar mempunyai nomor massa yang sama. Atom-atom yang mempunyai nomor massa yang sama tetapi nomor atom yang berbeda, kebalikannya. Nah, di sini ada unsur N, di sini ada unsur C. Tetapi dia mempunyai nomor massa yang sama, nomor atom yang berbeda. Proton, ingat itu adalah nomor atom 7. Neutron adalah selisihnya mereka karena unsur netral, selisihnya 7. Elektronnya sama dengan proton 7. Di sini protonnya 6. Neutronnya selisihnya jadi 8, elektron sama dengan proton jadi 6. Nah, tinggal dilihat di sini. Atasnya sama atau nomor massanya sama, berarti dia adalah isobar. Walaupun ininya mungkin jumlahnya berbeda-beda, protonnya berbeda, neutronnya berbeda, atau elektronnya berbeda, tapi karena dia mempunyai nomor massa yang sama, jadi dia tetap dikatakan isobar, pasangan isobar. Lanjut ke isoton. Isoton, kalau tadi kan isotop itu mempunyai nomor atom yang sama. Sedangkan isobar mempunyai nomor massa yang sama. Tetapi kalau isoton itu memiliki jumlah neutron yang sama, tetapi jumlah protonnya yang berbeda. Contoh, ini ada unsur P dan unsur S. Kita hitung dulu jumlah P-nya, kita tentukan dulu jumlah P-nya. Jumlah P atau proton itu sama dengan nomor atomnya, tinggal dilihat nomor atomnya berapa, yaitu 15. Neutron adalah selisih nomor massa dikurangi jumlah proton. Nomor massanya 31, jumlah protonnya 15, berarti neutronnya 31 kurang 15, yaitu 16. Sedangkan elektron, karena dia ini unsur netral, berarti elektron itu sama dengan protonnya, berarti 15. Lanjut ke sebelahnya. Di sini protonnya, kita lihat saja nomor atomnya, yaitu 16. Neutron itu adalah selisih nomor massa dikurangi jumlah proton. 32 dikurangi 16 itu 16. Nah, S-nya, elektronnya sama dengan P-nya atau protonnya, berarti sama-sama 16. Kita lihat, proton dan elektronnya berbeda, tetapi neutronnya sama. Neutronnya sama. Ingat, isoton adalah jumlah neutron yang sama, berarti P dan S ini adalah pasangan isoton. Begitu. Yang terakhir adalah pasangan isoelektronik. Pasangan isoelektronik adalah pasangan atom-atom yang memiliki jumlah elektron yang sama. Kalau tadi kan jumlah neutron yang sama, sedangkan ini jumlah elektron yang sama. Di sini ada 3 unsur atom. Nah, yang pertama adalah AR. Kita tentukan dulu jumlah protonnya. 18 karena jumlah proton itu dilihat saja nomor atomnya. Nomor atomnya 18 berarti jumlah protonnya adalah 18. Sedangkan jumlah neutron adalah selisih nomor massa dikurangi jumlah proton. Berarti tinggal 40 dikurangi 18 yaitu 22. Lanjut elektron. Jumlah elektron karena di sini unsur netral berarti jumlah elektronnya sama dengan jumlah protonnya. Kalau jumlah protonnya 18 berarti jumlah elektronnya juga 18. Lanjut ke atom Al. Di sini atom Al bermuatan 3+ atau plus 3. Nah, di sini jumlah protonnya itu tinggal kita lihat nomor atomnya yaitu 13. Jumlah neutronnya, nomor massa dikurangi jumlah proton, berarti 27 dikurangi 13, yaitu 14. Dan jumlah elektronnya, karena di sini bermuatan plus 3, ingat tadi kalau plus muatannya, berarti hitungnya dikurang. Jadi tinggal 13 dikurang 3, yaitu 10 jumlah elektronnya. Lanjut, di sini ada unsur Ca dengan nomor massa 40, nomor atom 20. Proton itu adalah kita lihat dari nomor atomnya. Karena di sini nomor atomnya 20, berarti jumlah protonnya adalah 20. Neutron adalah selisih dari nomor massa dikurangi jumlah proton. Berarti 40 dikurangi 20 hasilnya 20. Jumlah elektron
Di sini muatannya plus lagi, berarti ngitungnya dikurang lagi. 20 dikurang 2. 20 dikurang 2 adalah 18. Nah, tadi AR jumlah elektronnya adalah 18. Al3+ jumlah elektronnya 10. Sedangkan Ca2+ jumlah elektronnya 18. Jika kita disuruh menentukan manakah pasangan isoelektroniknya, berarti pasangan isoelektroniknya adalah unsur atau atom Ar dan Ca2+, karena dia mempunyai jumlah elektron yang sama, yaitu sama-sama 18. Nah, selanjutnya ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jika nanti kurang jelas, bisa Ibu fotokan dan Ibu kirim ke grup di grup kimia kelas 10. Nah, nanti ini dikerjakan menggunakan cara dan kalian disuruh menentukan mana saja pasangan isotop, isobar, isoton, dan isoelektronik. Seperti itu. Nanti kalian di sini hitung protonnya berapa, neutronnya berapa, elektronnya berapa, semua sama seperti itu. Baru nanti kalian bisa tentukan mana isotop, isobar, dan isoton, dan juga isoelektronik. Kalian kasih alasannya. Misalkan yang ini termasuk isotop, Bu. Kenapa? Karena apa gitu. Apakah yang sama gitu. Kan tadi udah dijelasin. Isotop itu apa yang sama, isobar itu apa yang sama, dan isoton dan isoelektronik juga apa yang sama. Jadi kalau kalian sudah menentukan, oh ini pasangan isotop, kenapa alasannya, apa yang sama, itu harus dijelaskan. Terima kasih.